Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barak Binas Agza Kusuma dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan latihan peningkatan kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Tidak menimbulkan kelelahan yang berarti maksudnya ialah seseorang melakukan kegiatan dan aktivitas masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati waktu sengganya dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. Kebugaran jasmani merupakan sari utama cikal bakal dari kesegaran jasmani secara umum. Jadi, apabila orang dalam keadaan segar, salah satu aspek pokok yang nampak adalah keadaan penampilan jasmaninya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mencapai kesegaran jasmani secara menyeluruh atau umum tanpa disadari oleh keadaan kesegaran jasmani yang baik. Manfaat latihan kebugaran jasmani: 1. Mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani physical fitness. 2. Untuk meningkatkan prestasi atlet. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mencegah cedera selama melakukan kegiatan fisik yang berat. 5. Meningkatkan keterampilan kuat dan efisien dalam gerakannya. 6. Meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. 7. Respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu diperlukan. 8. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. 9. Sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pelajaran pendidikan jasmani kesehatan dari olahraga. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani berkenaan dengan pembinaan kondisi fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang perlu dilatih. Unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut antara lain kekuatan, daya tahan otot jantung dan paru, kelincahan, daya ledak, explosive power, dan keretukan fleksibilitas. Unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut dapat dilatih dalam bentuk sirkuit training, interval training, jogging, dan aerobik. Latihan kekuatan. 1. Hakikat latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhannya. Hal ini disebabkan 1. Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik, dan 2. Kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan cedera. Bentuk-bentuk latihan kebugaran. A. Latihan kekuatan otot lengan. Tujuannya menguatkan otot lengan. Cara melakukannya: mula-mula sikap badan jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha mendekati lutut, telapak tangan terbuka dan menumpuk pada lantai. Kemudian sentuhkan pada kebagian dalam dekat dengan siku tangan. Lalu angkatlah kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Sikap ini dipertahankan selama 5-8 detik. B. Latihan kekuatan otot lengan atau push up. Tujuannya menguatkan otot lengan dan bahu. Cara melakukannya: mula-mula tidur terungkup, kedua kaki dirapatkan lurus di belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menuju ke depan dan kedua siku ditekuk. Kemudian angkatlah badan ke atas hingga kedua tangan lurus dan badan dan kaki merupakan satu garis lurus. Lalu badan diturunkan kembali dengan jalan membungkukkan kedua sikut dan badan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang selama 15-30 detik. C. Latihan kekuatan otot perut atau sit up. Tujuan menguatkan
menggerakkan otot perut. Cara melakukannya, mula-mula tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan ditekukan di belakang kepala. Kemudian badan diangkat ke atas hingga badan posisi duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Gerakan ini dilakukan banyaknya 15-30 detik. D. Latihan kekuatan otot punggung atau back lift. Tujuannya menguatkan otot punggung dan otot perut. Cara melakukannya, mula-mula tidur terungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Kemudian angkatlah badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai agar kedua kaki tidak bergerak. Pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 15-30 detik. E. Kekuatan otot lengan dan bahu berjalan kedua lengan. Tujuan menguatkan otot lengan dan otot bahu. Cara melakukannya, latihan ini dilakukan berpasangan. Satu orang melakukan berjalan dengan tangan dan temannya membantu memegang atau mengangkat kedua kaki teman yang melakukan tersebut. Latihan ini dilakukan berulang-ulang secara berganti-ganti. Jarak tempuh berjalan dengan tangan antara 10-20 meter. Latihan peningkatan kecepatan speed adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan antara lain: 1. Lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. 2. Lari dengan mengubah kecepatan mulai lambat, makin lama makin cepat. 3. Lari naik bukit. 4. Lari menuruni bukit. 5. Lari menaiki tangga gedung. Latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru banyak jenisnya, antara lain lari jarak jauh, lari lintas alam, interval training atau latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lebih lama, lebih dari 6 menit. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai interval training. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi masa istirahat. Interval training adalah cara latihan yang penting dimasukkan dalam program keseluruhan. Bentuk latihan dalam interval training dapat berupa dari interval running, latihan kelenturan atau kelentukan fleksibilitas. Hakikat latihan kelentukan diartikan sama dengan keluasan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot persendian, dengan tujuan agar alat-alat pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Menurut Nanang Sudrajat, kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk merenggang cukup jauh. Sedang menurut Agung Mukhorid, kelenturan adalah batas letak gerak maksimal yang mungkin pada sebuah sendi atau rangkaian sendi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelenturan adalah suatu gerakan yang luas pada otot dan persendian. Ada dua jenis latihan kelenturan, yaitu latihan ritmis dan latihan statis. Latihan ritmis adalah pola pergerakan ayunan dari putaran sederhana. Tujuannya untuk mengembangkan kebebasan dan keharusan gerakan. Latihan statis adalah gerakan yang dilakukan untuk merangsang sirkulasi darah. Bentuk-bentuk latihan kelenturan sebagai berikut. Latihan kelenturan otot leher, tujuannya melatih persendian dan otot leher ke arah depan dan ke samping. Cara melakukannya, mula-mula berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka selebar mungkin, kedua tangan di pinggang dan pandangan ke depan. Kemudian miringkan kepala ke kiri dan ke kanan, dilakukan 2 kali 8 hitungan. Anggukan kepala ke bawah dan ke atas, dilakukan 2 kali 8 hitungan. Tenggokkan kepala ke kiri dan ke kanan 2 kali 8 hitungan.
Putarkan kepala satu arah sebanyak 8 hitungan dan kemudian putarkan kepala ke kiri sebanyak 8 hitungan. Latihan kelenturan sendi bahu. Tujuannya melatih persendian dan otot bahu, meluaskan gerakan bahu. Cara melakukannya: mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan di samping badan. Kemudian rentangkan kedua tangan lurus ke samping, lalu putarlah kedua tangan tersebut dari mulai putaran perlahan-lahan, kemudian cepat dan putaran kecil, kemudian membesar. Gerakan ini dilakukan mulai dari gerakan memutar lengan ke arah kiri sebanyak 8 hitungan kali. Latihan kelenturan otot pinggang. Tujuannya meluaskan gerakan pada persendian dan otot pinggang, melenturkan otot-otot bagian pinggang. Cara melakukannya: mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di atas pinggang, dan lakukan dengan membengkokkan ke samping kiri dan kanan secara bergantian sisi, 4 kali ke kanan, 4 kali ke kiri. Letakkan tangan di atas kepala, telapak tangan, lengan lurus dan ulangi dengan membengkokkan ke samping. Lakukan lagi ke sisi yang berlawanan, 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Letakkan lengan di atas pinggang dan melakukan putaran batang tubuh 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Ulangi putaran batang tubuh 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Latihan kelenturan sendi. Tujuannya melenturkan sendi dan otot pinggul. Cara melakukannya: mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan lurus di atas kepala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.